Shalom semua, saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sangat-sangat baik. Engkau Allah yang mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu. Malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
dari awal. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Haleluya. Kami tenang di dalam-Mu, kami aman dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu nyata sempurna bagi kami. Kami aman dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Terima kasih. Kaulah tempat perlindungan kami. Tuhan, sumber kehidupan dalam hidup kami. Kami selalu aman, kami selalu tenang di dalam-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu, kami aman di dalam naungan-Mu. Ketika kami tinggal di dalam Engkau, ketika kami hidup bersama dengan Engkau, kami senantiasa aman di dalam-Mu. Ketenangan demi ketenangan Kau berikan bagi kami untuk melewati hari-hari kami, untuk menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur perlindungan-Mu nyata sempurna bagi kami. Perlindungan-Mu nyata sempurna bagi anak-anak kami, bagi keluarga besar kami. Kami bersyukur
Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Kami boleh merasakan ketenangan dan kenyamanan di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, apapun yang terjadi atas muka bumi ini, kami aman hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Kami mau bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu kekal selama-lamanya bagi kami. Terima kasih. Perhatikanlah Namaku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berhati. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Perhatikan bunga
Saat kau sangat Tuhan Saat kau minta Tuhan jangan sepercaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kehendak, janji-Mu pasti terjadi. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kehendak, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Sungguh Engkau adalah pencipta kami, Tuhan. Engkau pelihara seluruh umat manusia ini, Tuhan. Sungguh Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana pemeliharaan-Mu sungguh ajaib, Tuhan, atas segala ciptaan, Tuhan. Bila setiap hari, Tuhan, kami semakin menyadari dan terus bersyukur untuk setiap firman yang kami persekutukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan perkataan demi perkataan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap saat Engkau memberikan kami anugerah untuk boleh memandang wajah-Mu, Tuhan. Berhadapan muka dengan Engkau, Tuhan. Di mana selama ini kami tidak menyadarinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, setiap kali kami mempersekutukan Engkau, Tuhan, setiap kali kami percaya kalau Engkau ada di sini, Tuhan, maka setiap saat pula, Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau menyatakan kehadiran-Mu yang berbeda setiap hari. Kami bersyukur Tuhan.
Kami tahu Tuhan, kerinduan-Mu lah supaya setiap makhluk, setiap ciptaan, setiap manusia boleh mengerti, boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sungguh merindukan masa itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami datang kepadamu Tuhan, selalu ada harapan yang baru Tuhan. Pekerjaan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari silakan Tuhan, bicaralah lagi Tuhan. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom semua. Shalom. Jelita, apa kabar? Pak, salam semuanya, selamat malam. Gimana sekolahnya hari ini? Semangat enggak? Wah, Hari ini belajarnya belajar apa? Belajar apanya? Main-main aja ya? Belajar apalah? Lupa. Sudah sampai belajar huruf apa sekarang? Nggak kelihatan loh. Menggambar atau bikin huruf apa sekarang? Oh, sudah lupa? Baru tadi pagi. Apanya belajar? Bisanya? Gak kelihatan loh. Apalah itu bilang? belajar membaca. Oh, membaca. Membaca apa? Enggak ini Budi kak? Enggak ini Budi kak? Ini Bapak Budi. Enggak kan? Apanya? Bacalah dulu. Bacalah dulu. Yang kencang loh. Maka dengar. Aba baca buku. Oh, membaca buku. Tepuk tangan untuk Jelita. Salam Kak Ika, Kak Cika. Sudah lama nggak kelihatan Kak Cika ini di Zoom. Sibuk terus dia. Salam semuanya. Semangat. Siapa lagi ya? Shalom Esther, Bang Tian, Bang Justin mana ya? Salam semua, salam tulang. Terus? Kok tulang aja yang disalom? Oh, sudah salam semua. Baiklah. Semangat. Mana Bang Tian? Eskul tulang. Eskul dia ya. Iyalah. Kita biarkan dia eskul ya. Shalom Bang Marvel. Kemana dirimu? Halo semuanya. Salam Inang Muda. Apa kabar?
Semangatnya. Salam semuanya. Semangat. Shalom keluarga Glory. Mana dia ya? Kok nggak ada ya hari ini? Shalom semuanya. Puji Tuhan. Shalom Pak Lunggu. Shalom semuanya. Selamat malam. Baik, selamat malam juga. Sekarang yang di studio. Shalom semua yang di studio. Semangat. Yang di radio ada? Ada? Hidupnya? Oke, baik. Di radio nggak ada ya. Baik, saudara, mari kita lanjutkan ya. Tuhan, kita percaya saudara, setiap kali saudara kita bersekutu saudara ya. Memang benar saudara, Tuhan itu ajaib gitu ya. Setiap hari saudara kita itu boleh bersemangat gitu ya. Setiap hari rasanya kita itu punya pengharapan yang baru. Benar-benar saudara, Tuhan itu benar-benar memang dia itu, kalau kita mau cerita hari-hari ini ya, bagaimana Tuhan itu ya. Tuhan itu memang benar-benar benar-benar dia itu bertanggung jawab gitu atas segala sesuatu gitu. Benar-benar dia itu pencipta yang bisa diandalkan gitu. Dia sanggup mengatur segala sesuatu dengan hebatnya gitu. Saudara, kalau saya mengatakan hal ini saudara ya, coba saudara masuk ya, maksudnya itu coba saudara bayangkan gitu ya, bagaimana nanti suatu saat gitu ya. Maksud saya yang saya katakan ini sebetulnya kita sudah mulai alami gitu ya. Tetapi saudara, kalau dikatakan dia itu, jadi begitu pikiran kita ini terbuka sekarang, kalau memang Tuhanlah yang memelihara segala sesuatu, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan apa saja yang kita lihat di muka bumi ini, Dia kendalikan semua. Simpan itu dalam hati saudara. Lalu mari kita lihat bagaimana walaupun usia kita, para orang tua sudah mencapai sekian, kita itu seperti, jadi sekarang ketika kita memulai satu zaman yang baru ini saudara ya. Sekarang kan antara perjamuan kawin anak domba lah, lalu kerajaan 1000 tahun lah, lalu bencana-bencana lah, lalu kedatangan Tuhan yang kedua kali, lalu apalagi kerajaan 1000 tahun, lalu mau perang Armageddon kayak gitu. Lalu langit baru, bumi baru. Nah, ternyata semua itu saudara bukanlah satu, kalau kita lihat dari perkembangan zaman gitu ya, dari sejak awal gitu ya, kalau kita coba review gitu ya, sebetulnya peristiwa-peristiwa itu sudah berulang kali terjadi. Namun karena memang kita itu selama ini masih, karena kita belum menerima firman yang baru gitu ya. Selama ini kan kita itu kan hanya terus hidup dengan firman yang lama, yaitu yang ada di Alkitab. Jadi bagi kita itu, kalau mau jujur kita bilang ya, Tuhan itu kayak nggak ada campur tangan gitu loh dalam perjalanan umat manusia ini. Jadi seolah-olah Tuhan itu di sorga aja, lalu kita manusia ini dibiarkan sampai nanti mati,
baru masuk surga gitu. Lalu di surga itulah kehidupan itu gitu. Makanya orang berani mengatakan, sudahlah di bumi ini nggak apa-apa bersusah-susah gitu. Nanti di surga akan dapat rumah yang bagus gitu, kira-kira kayak gitulah. Tapi bayangannya itu alam roh, saudara. Jadi sebetulnya kan kita nggak tahu, saudara. Karena kan sebetulnya kan jelas-jelas, saudara, memang Tuhan menciptakan manusia loh, saudara. Manusia itu artinya daging gitu. Jadi roh dimasukkan ke dalamnya. Jadi Tuhan itu roh, nggak bisa kita pahami, saudara. Dengan roh nggak bisa gitu. Jadi ketika dikatakan, disitulah pentingnya Tuhan menjadi manusia. Supaya Tuhan yang roh itu bisa kita alami gitu. Bisa kita pahami, bisa kita kenal. Apapun, apalagi saudara. Jadi itulah tujuannya dia datang dalam kehidupan kita. Jadi semua nanti saudara-saudara nanti ketika misalnya mulailah kita memahami gitu ya. Kita itu dari misalnya ada pelaku pelayanan gitu kan. Lalu ada yang namanya umat pilihan. Lalu ada yang namanya anak sulung gitu. Jadi sebetulnya entah siapapun tokoh-tokoh itu saudara ya. Entah siapapun dia. Kalau kita kembali kepada pikiran Kristus, entah siapapun dia, jadi nggak ada yang perlu dibanggakan dalam posisi itu, gitu. Nggak ada. Karena memang Tuhan itu saja menjadi manusia, menjadi orang paling miskin gitu loh. Lalu masa kita mau jadi orang kaya gitu? Masa kita mau berkuasa gitu? Sementara Tuhan itu datang melayani. Gitu. Artinya dia datang menjadi hamba gitu. Berarti kalau dia menjadi hamba, berarti kan segala pencapaian kita itu bukan untuk menjadi raja gitu. Karena bayangkan Tuhan itu menjadi manusia gitu. Dia masuk ke dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, ketika saudara mulai memahami Tuhan ini gitu ya. Maka apa yang tadinya kita mau capai sesuatu, lama kelamaan akan pudar gitu. Tetapi justru disinilah letak kebahagiaannya. Gitu. Ketika tadi kita mengatakan, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Iya, memang iya saudara. Saudara, semua orang itu saudara, dari dulu ingin mencapai kebahagiaan saudara. Tapi sampai sekarang gak mengerti saudara arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekarang ini saudara, begitu Tuhan itu mulai, ketika kita ketahui kalau Tuhan ada di antara kita, itu kan butuh iman saudara. Iya kan? Oh bukan, kalau kayak dulu kita merasakan Tuhan kan hadirat Tuhan lah. Gitu. Ya kan? Mujizat lah. Gitu. Atau dulu, bisa bahasa roh teriak-teriak gitu kan. Lalu di sana bernubuat. Lalu kita mengatakan itu hadirat Tuhan. Oke. Tapi setelah itu apa saudara? Hampa, urapan-urapan. Gitu. Setelah itu apa? Kita sudah melewati itu semua. Saudara. Ya ada orang yang belum mengalami.
Tapi sekarang saudara, begitu kita dibawa ke zaman yang baru gitu ya. Saudara, perhatikan baik-baik saudara ya. Apa yang saya katakan ini perhatikan baik-baik. Karena semakin hari saudara, Tuhan itu kayak membukakan satu lembaran demi lembaran gitu. Iya. Jadi kita benar-benar sangat berbahagia saudara setiap hari ketika kita bersekutu ini saudara. Kita itu bukan sekedar banyak pengetahuan gitu. Kan kalau kita baca semua firman Tuhan ini luas sekali saudara. Iya. Dalam sekali. Wah, luar biasa sekali saudara. Tetapi saudara, yang lebih nyata itu adalah Tuhan itu menyatakan dirinya itu sangat ajaib gitu. Susah untuk menceritakannya. Tetapi gelora di dalam diri kita ini kayak gimana mau ceritakannya? Kalau kita lagi senang misalnya gitu. Kalau kita lagi bahagia gitu kan. Kan pasti kita pernah mengalami namanya bahagia, senang sekali gitu kan. Entah karena apa lagi. Tapi itu cepat berlalu kan gitu. Tetapi ketika sekarang Tuhan memperkenalkan dirinya ini saudara, kita itu merasakan sesuatu yang, kalau boleh saya katakan, perasaan-perasaan yang sangat indah saudara. Iya. Kita masih melakukan aktivitas kita gitu setiap hari gitu ya. Kita bekerja, lakukan ini, lakukan itu. Kan kita tidak tahu saudara. Apa namanya? Kalau dulu saudara ya, yang namanya pelaku pelayanan itu saudara ya. Mereka itu terobsesi pergi ke sana kemari saudara. Iya. Karena menurut mereka, ketika pergi ke sana kemari, menginjil ke sana, pergi sana, buka gereja baru gitu. Tapi kadang-kadang mereka lupa keluarga mereka. Ketika mereka meninggalkan keluarga mereka, apa yang terjadi saudara? Mereka jatuh dalam dosa saudara. Iya, keluarga mereka berantakan. Kira-kira apakah itu yang dimaksud Tuhan? Memang iya saudara. Orang-orang itu dipanggil untuk meninggalkan keluarganya. Tetapi saudara, ketika kita melihat sekarang gitu, ketika kita karena dulu saya sempat istilahnya pergi ke sana kemari gitu. Dan saya tahu saudara, itu juga dituntun sama Tuhan. Tapi dulu saudara, menurut pikiran saya saudara, kalau pergi ke sana kemari mendoakan orang, sempat terpikir dalam pikiran saya saudara, punya panti sosial gitu ya. Mungkin untuk melayani orang-orang sakit jiwa gitu ya, dan sebagainya gitu. Iya, sempat terpikir dulu seperti itu saudara. Jadi pergi ke sana kemari gitu. Jadi benar-benar melihat bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa. Seperti yang sering saya ceritakan sama saudara. Jadi ketika sekarang ini saudara kita dibawa benar-benar belajar bersama-sama, bersekutu bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Saya dengan iman kan mempraktekkan saya tahu kan pikiran saya ini kan mau dipakai oleh Tuhan. Karena kan begini, saya sadar saya ini ciptaan. Istilahnya kalau Tuhan mau pakai pikiran saya, kalau dia mau pakai mulut saya untuk menceritakan apa yang dipikirkannya, tentu kan itu hak Tuhan. Kewajiban saya sebagai manusia adalah memberikan diri saya ini dengan rela gitu, untuk dijadikan dia menjadi alat dia untuk berfirman gitu. Menceritakan maksudnya.
Kan itu saudara, tentu pengalaman itu saudara, itu jadi yang saya ceritakan sama saudara, itulah yang saya hidupi setiap hari ketika selama berapa tahun ini saudara kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya ungkapkan terus gitu. Saya dengan iman saja melakukan itu semua. Tentu saudara, hanya Tuhan yang tahu apakah saya memenuhi syarat atau tidak. Yang saya tahu hanya begini saudara. Ayo ngomong aja. Jangan takut. Akulah perisai. Itu terus patokan saya. Kalau kita melihat diri kita saudara, memang benar kata firman Tuhan, kita rusak saudara. Tetapi memang bukan itu alasan kita. Gitu. Untuk kita itu bebas hidup gitu. Tidak. Kita juga merenungkan tentang takut akan Tuhan gitu. Menjauhi kejahatan gitu. Kita juga manusia normal gitu. Ketika dikatakan, kalau saudara ingat yang tadi pagi saudara, ketika dikatakan tidak manusiawi dan sebagainya, kita coba pahami gitu. Kita coba menyelami Tuhan yang berinkarnasi seperti apa sih? Kenapa kita perlu menyelami? Karena itulah hidup kita. Karena dialah Tuhan itu gitu. Kita gak boleh mengatakan, oh dia manusia biasa. Nanti kita bisa kualat kayak Harun dan Miriam saudara. Karena Musa itu juga kan dia gak tahu, jadi pilih saja dari bayi kok. Ya kan? Kan karena iman kedua orang tuanya kan. Mereka nangis. Mereka mohon sama Tuhan. Karena memang harusnya Musa itu sudah mati pada waktu itu saudara. Iya kan? Harusnya sudah mati. Tapi karena iman orang tuanya, diserahkanlah kepada Tuhan. Dan Tuhan menjagainya. Sehingga ketika dia itu berniat ingin menolong bangsanya dengan kekuatannya saudara. Dengan caranya saudara. Sehingga dia harus melarikan diri dari Mesir. Selama 40 tahun dihajar di sana. Jadi saudara, Tuhanlah yang memilih dia untuk mengalami itu semua. Sampai ketika dia ada di tanah yang kudus itu saudara. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Oh, itu benar-benar pembentukan Tuhan atas Musa itu saudara. Hanya Musa yang tahu. Bagaimana dia sendirian menangis di padang gurun itu saudara. Dia hanya berteman dengan domba-domba saudara, kambing dan domba saudara. Sampai ini saudara, sampai dia berat untuk ngomong, berat ngomong gitu. Saking bayangin 40 tahun loh saudara. Ya kan? Kalau kita saudara, ketika kita keluar dari, ketika saya keluar lah gitu dari gereja besar kita, gereja dulu kita. Berapa tahun saudara masih? Kan baru 16 tahun kan? Atau 17 tahun. Dibandingkan dengan Musa, 40 tahun. Dan saya selama 17 tahun ini saudara, tidak bergaul dengan kambing domba saudara. Atau mungkin saya tidak seperti Pak Nail misalnya yang melihara babi gitu. Enggak kan? Saya bersama-sama dengan saudara. Saya terus mengikuti bagaimana Tuhan memimpin. Iya. Jadi kalau hari ini saya bisa bicara gitu ya. Kadang-kadang saudara saya pikir, lancang gak sih ya? Tapi saya sudah lama lupakan itu saudara. Karena bagi saya saudara, Tuhan itu nyata setiap hari. Dan cara dia menaklukkan saya gitu ya, menaklukkan kita itu ajaib sekali. Ajaib sekali. Saya ceritakan ini saudara, tentu saudara, karena kita sudah bersama-sama selama ini saudara. Dan Tuhanlah yang mempertemukan kita di sini. Tuhan.
Bukan karena siapa kita, bukan karena hebatnya kita, tapi Tuhan. Dan benar-benar saudara, Tuhan itu sangat nyata gitu. Setiap hari. Jadi ketika saya berkata-kata, ketika saya menyampaikan sesuatu, ketika saya bicara kepada saudara, ketika kita bicara dengan anak-anak kita, gitu. Ketika kemana saya pergi, gitu ya. Ketika beberapa hari ini mungkin sudah hampir seminggu, sudah seminggu. Saudara, saya itu benar-benar benar-benar mengalami sesuatu yang menurut saya hal yang baru. Iya. Ketika saya terobos panas-panas gitu, tapi saya benar-benar memperhatikan betapa hebatnya cara Tuhan itu ingin menaklukkan seseorang. Iya. Saya kadang gak punya kesempatan bicara, saya lakukan aja selalu di situ. Ada beberapa peristiwa yang terjadi bagi mereka, gitu. Saya tunggu, saya ini, saya nggak tahu gimana caranya. Tapi satu hal di dalam diri saya, Tuhan sedang melakukan pekerjaan. Iya. Saudara membawa Tuhan itu, saudara, Tuhan yang dulu mungkin saudara, kalau bagi saya Tuhan itu saudara, kalau saya jumpa sama orang gitu, dulu ya ketika saya pergi kemana-mana, saya sangat yakin sekali orang akan mengalami mujizat atau apapun. Dan memang saudara, saya sering perhatikan itu ketika mama saya bawa saya kemana-mana gitu ya. Wah, itu memang hal yang luar biasa sekali saudara. Mama saya pun sangat bersuka cita saudara. Di masa tuanya dia bisa melayani, dan itu membuat dia juga berani saudara. Mendoakan siapapun gitu. Dia berani gitu. Mana-mana gitu. Cara ajaib saudara ya. Bagaimana gereja itu bisa tetap bertahan sampai dengan hari ini, dan ada saja juga jiwa-jiwa yang baru. Saya tadinya kan gak terpikir ya mama saya bisa di masa tuanya bisa melayani kayak gitu ya. Tapi dengan saya beberapa kali ke sana kunjungan gitu. Itu benar-benar mama saya dibawa ke satu masa gitu. Walaupun dia sudah tua gitu ya. Tapi ada harapan gitu. Nah, tapi sekarang ini saudara, ketika saya pergi gitu ya. Melalui saya ya membantu beresin persediaan gitu. Bantu bikin kamar anak abang saya itu, saya bersama dia gitu ya. Di situ saudara, saya benar-benar apa ya, kalau dulu mungkin cerita gitu, sharing gitu apa yang saya dapatkan share. Tapi kali ini saudara, benar-benar saya itu tidak mencoba untuk memaksakan apa yang saya ketahui gitu. Tapi benar-benar saya melihat bagaimana hebatnya Tuhan itu. Sabar, sambil ketika dalam keadaan seperti itu saya berdoa dalam hati. Ketika saya melihat keadaannya gitu. Saya kadang nangis juga ya. Nangisnya gitu. Saya ini bebas kemana-mana. Dia mungkin ingin bantu saya, tapi ketika saya mungkin sering ke situ mungkin malu juga gitu. Jadi saya setiap hari ke sana gitu. Mungkin berpikir juga, ngapain sih adik saya ini, apa sih yang diinikan dia, kira-kira kayak gitu kan. Tapi saya saudara memang saya taat aja gitu sama Tuhan dalam hati saya yang membawa saya ke sana. Ketika saya coba reuni gitu ya, saya coba ingat gak dulu kita ketika di sana di Bengkok, cobalah. Setelah dia tertegun lagi, gitu. Karena
cara Tuhan mengangkat itu saudara, kehadiran Tuhan itu saudara, itu benar-benar saudara hebat sekali dia bersembunyi saudara Tuhan itu. Hebat sekali saudara dia itu apa ya? Kalau saya semakin renungkan Tuhan itu gitu ya, karena semakin hari kan kita semakin dilembutkan ya. Karena kita berontak gitu kan. Kadang kan rasanya kan kalau kita berontak itu kan rasanya kan Tuhan murka sama kita kan. Kalau kita baca firman itu gitu. Tetapi di sisi lain ketika kita coba tenang gitu ya, Tuhan itu gak seperti yang kita bayangkan. Iya. Saya kadang-kadang kalau sudah merenungkan keunikan Tuhan itu ya, iya sih, betul juga sih Tuhan ini. Memang benarlah Tuhan ini kasih ya. Gitu. Iya, gak ada kayak Tuhan ini lah kayaknya. Ya jadi ketika kan selama ini kan kita mengakui kan Tuhan itu kan berinkarnasi dalam daging, lalu kita mulai mengimani kan hidupku bukan aku lagi kan. Kan kita makan firman Tuhan, kita makan Tuhan. Kan semua yang kita imani itu kan lambat laun kan pasti akan menjadi kenyataan dong. Setelah lewat sejangka waktu gitu. Lihatlah anak-anak kita, bagaimana indahnya mereka mengalami mendengar suara Tuhan. Itu ajaib sekali loh itu. Nyata sekali. Ya biasa-biasa aja sih sebetulnya, mereka sekolah, mereka ini. Bandelnya juga sama juga gitu kan. Malasnya gimana? Bajunya juga berserakan di mana-mana. Ya enggak Cika? Bajumu masih berserakan enggak? Masih lambat bangun enggak? Enggak lagi ya? Betul. Hebat. Sudah rapi kamarnya sekarang. Bajumu aja masih tinggal di sini berserak. Jangan kan di sini. Tapi apa, walaupun keadaan seperti itu saudara ya, saya bukan sedang ini ya, bukan sedang mempermalukan ya, bukan. Maksudnya itu apapun yang diizinkan kita alami gitu. Padahal katanya kan Tuhan bersama dengan kita, harusnya kan tidak seperti itu. Tapi dia nggak maksa kita loh. Iya. Walaupun mungkin marah, mungkin mami marah gitu kan, marahin, cerewet gitu kan, teriak gitu. Tapi semua kita dibimbingnya. Iya. Dan ketika Tuhan sudah putuskan membuat persekutuan ini, saudara, dia bertanggung jawab. Iya. Kalau dia bilang, dia pelihara kita, dia jagai kita, dia lindungi kita, dia terus mengajar kita, maka Tuhan itu benar-benar nyata di antara kita. Benar-benar nyata sekali, saudara. Jadi kalau saya cerita kayak gini ya, cerita tentang bagaimana Tuhan ini gitu ya, bagaimana apa yang kita alami ini setiap hari gitu ya. Dan Tuhan itu apa gitu, dia menunjukkan. Jadi bukan karena kita telah mencapai sesuatu sebetulnya, bukan. Tapi selama kita ini bisa menjaga diri kita gitu, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, menjadikan diri kita ini sebagai makhluk ciptaan gitu. Iya. Jadilah sebagai makhluk ciptaan. Tuhan itu pencipta, kita ini ciptaan gitu. Selama kita ini
apa ya? Ketika nanti kita terus mempersekutukan firman ini gitu ya. Ketika saudara itu berani punya iman gitu. Walaupun rasanya saudara belum bisa makan firman itu gitu. Tetapi engkau mau menundukkan dirimu karena engkau percaya Tuhanlah yang berfirman. Tuhanlah yang mengajari kita. Tuhan ada di sini dan dia sanggup menolong kita. Untuk kita boleh mengerti. Dia sanggup mengangkat kita. Kan yang membuat pikiran kita ini gak bekerja kan karena pikiran kita ini disibukkan dengan hal-hal yang lain. Ketika kita sudah tua pikiran kita itu gak bisa, gak layak lagi aku ini belajar gitu. Kan gara-gara itu sudah. Tetapi ketika kita mau gitu ya mendengarkan satu patah kata, dua patah kata, satu kalimat, dua kalimat, satu paragraf, dua paragraf, satu bab gitu ya. Dengerin aja. Saya sangat yakin saudara, siapapun kita akan sanggup mencernanya. Dan ketika sudah kita mencerna makanan ini, seperti kata firman Tuhan, kita makan dia. Kita terapkan dalam hidup kita. Oh, gak berat sebetulnya. Dibutuhkan ketekunan melakukan hal-hal perkara-perkara kecil sebenarnya. Itu saja. Maka semua yang saya katakan tadi, yang saya katakan dari awal itu. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saudara, kata-kata lagu itu saudara, kayak ini saudara. Kayak benar-benar apa yang difirmankan dia, apa yang dikatakan dia tentang kedatangannya itu. Kalau dia ada di antara kita, rasanya benar-benar saudara, dia tunjukkan secara perlahan saudara. Iya. Dan kalau kita percaya memang Tuhan itu selalu baru setiap hari, maka itu pasti dia tunjukkan. Saudara, dunia ini saudara sebentar saja saudara. Oh, mungkin mereka beruntung. Mungkin karena orang tuanya presiden dia bisa pakai jet pribadi. Dia berusaha ini saudara, membohongi gitu. Oh, nebeng kok sama teman-teman. Padahal sampai berapa kali, masa nebeng terus gitu. Oke, masih terlindungi. Suatu saat ketika orang tuanya tidak lagi jadi presiden. Oh, ini bukan sedang mendiskreditkan ya. Tapi inilah keadaan manusia semua. Iya. Dia pikir saudara, dia bisa, dia bahagia dengan apa yang dia jalani sekarang. Iya. Saatnya itu berputar saudara. Keadaan itu berubah gitu. Ya, lihat juga keadaan bangsa-bangsa saudara. Lihat bagaimana pergolakan saudara yang sedang terjadi saudara. Oh, mereka menganggap, oh kami bisa. Sudah bisa kami matikan Israel ini saudara. Iya. Sangat pengen sekali untuk menghabiskan Israel itu saudara. Pokoknya supaya gimana gak ada Israel itu saudara. Sampai segitunya iblis itu saudara. Bencinya terhadap Israel. Iya. Apalagi saudara dengan adanya nubuatan karena mereka tidak menerima Injil gitu ya. Waduh. Makin merajalela rasanya. Tapi saudara, yang saya perhatikan ini baru-baru ini saudara. Bagaimana ledakan melalui pager saudara. Kita kan sudah lama kan nggak namanya kenal pager gitu kan. Tahun 90-an itu saudara. Awal-awal 90-an. Sekarang sekali tiba-tiba meledak saudara.
Ya, itu kan pasukan Hizbullah itu kan masih pakai itu, Libanon itu. Mereka masih pakai itu karena itu kan nggak bisa disadap. Karena yang bisa disadap itu kan pakai handphone atau apa gitu. Jadi mereka masih komunikasi pakai itu, saudara. Lalu sama HT itu. Ini ada 2 kali gelombang itu. Cukup bikin kaget, saudara. Dan dituding lagi Israel, saudara. Yang meledakkannya, saudara. Itu benar-benar satu modus yang baru lagi, saudara. Sehingga semua dibilang, ayo semua rakyat, kalau kalian punya pager, buang pagernya, katanya kayak gitu. Tadinya pikirnya mereka itu mau berlindung gitu ya, supaya tidak ini gitu. Wah, itu ribuan, saudara. Ribuan yang luka berat, saudara. Karena kan biasa dikantongi di ini, saudara. Dikantongi di ikat pinggang gitu kan. Atau kan pas ada yang lagi lihat gitu kan. Ingatlah dulu pager itu. Jika dilihat beritanya itu kan, tiba-tiba meledak, ya kena mata lah. Ada yang meninggal juga. Ini benar-benar jenis peperangan yang nggak terduga, saudara. Pokoknya kambing hitamnya itu Israel lagi, saudara. Karena memang serentak dia meledaknya. Jadi kalau kita lihat bagaimana bangsa-bangsa sekarang, walaupun mereka rasanya itu mereka sudah menikmati ya. Rasanya saudara mungkin bangsa kita yang terbelakang ini gitu ya. Kita itu kan dari dulu kan apa, saudara? Kita itu sebetulnya dijajah oleh bangsa kita sendiri, saudara. Iya. Makanya mereka yang menikmati pertambangan itu hanya segelintir orang Indonesia, tapi semua itu dijual, saudara. Tapi tahukah saudara, itu sudah sejak dari dulu. Tapi tahukah saudara, negara maju itu pun sedang tiba masanya mereka juga digoncang. Itulah saudara perputaran di dunia ini. Ya sekarang cepat sekali digoncang semua. Lihat aja semua. Makanya yang tinggal nanti adalah orang yang mengenal firman. Begitu saudara percaya Tuhan, begitu saudara menerima Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Dan saudara bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukan sekedar nama Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara, bukan. Tuhan yang berdaulat, bukan sekedar kita sebut, enggak. Tapi benar-benar karena kita itu. Jadi perhatikan saudara ya. Ingat kita dipilih sejak dari kandungan ibu kita sudah dipilih. Bahkan sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilihnya. Ya. Jadi sebetulnya kita nggak tahu kehidupan kita ini. Tetapi kita mulai menyadarinya ketika dia berfirman, saudara. Dan ketika kita ini anugerah, saudara, puji Tuhan, saudara, kita berjumpa dengan firman ini, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan juga lah, saudara, kalau saya melihat bagaimana dia memimpin sampai dengan hari ini gitu. Saya itu sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Saya mencari-cari dulu. Saya seorang pencari dulu, saudara. Cari kemana-mana. Tapi ternyata Tuhan itu ada di mulut kita, saudara. Iya. Dan kita mendengarkan atau mengalami Tuhan ini dari mulut kita ini. Tentu saudara, kita mendengarkan firman ini, lalu dia masuk ke dalam diri kita. Kalau saya ingat dulu ketika saya baru-baru keluar, sebelum keluar dari gereja kita dulu, saudara, saya itu bawa semua para pendoa itu untuk mendengarkan pengajaran yang namanya mendengar suara Tuhan. Iya. Saya bawa mereka. Dan itu cikal bakalnya saya keluar dari situ juga. Wah, saya ikuti dulu pemuritan masih datang Pak Andreas dulu. Dan ketika saya dikasih secara mendadak itu jadi ketua itu, saudara, itu jujur saudara, saya mau nolak gimana gitu. Tapi saudara, Tuhan terus bawa gitu.
Ingat bagaimana rasanya saudara kita itu ketika awal-awal saudara, aduh. Ketika kita masuk alam roh itu saudara, aduh. Tapi saudara, lihat bagaimana Tuhan membimbing kita. Tuhan pelihara kita sampai dengan hari ini. Dan kita boleh merasakan Tuhan itu saudara setiap hari. Ya. Saudara, kalau mau kita itu masuk ke dalam, karena kan Tuhan tahu kan diri kita kan. Tuhan tahu kan siapa kita gitu. Kita manusia rusak. Kan pikiran kita ini jelimet saudara. Pikiran kita ini saudara kan gak terdeteksi. Dia sendiri yang bilang hati manusia itu licik. Dia sendiri yang berfirman kok. Memang keadaannya begitu gitu. Hati itu licik. Lalu bagaimana kalau sudah membatu katanya. Yang sudah licik itu membatu. Lalu saudara coba bayangkan ketika saya mendengarkan firman ini. Oke, saya bawa diri saya dulu pertama gitu. Oke. Tentukan kelicikan itu semua kita akan sama kan. Tuhan dia akan tahu. Siapa saya? Dia tahu. Tapi bagaimana caranya dia menaklukkan orang yang licik ini? Ya, gimana caranya? Butuh waktu yang panjang sekali, saudara. Dan ketika kita mendengarkan firman yang baru setiap hari, disitulah saudara, lama-kelamaan saudara, secara perlahan, pekerjaan Tuhan itu saudara, mulai nampak di antara kita saudara. Iya, gak ada gunanya. Kalaupun saya ceritakan tadi diri saya, enggak, bukan sedang menceritakan diri saya. Yang saya sedang ceritakan adalah Tuhan. Enggak, ada gunanya. Kita sudah dihajar sama Tuhan di bidang itu gitu. Apain lagi? Sudah dihajar berkali-kali. Bahkan terus akan dihajar. Dan sekarang kita sudah rela dihajar. Karena kita tahu. Kita sadar. Tuhan itu memang sangat baik. Justru di balik penghajarannya kita melihat kasih Tuhan. Yang belum pernah kita temui sebelumnya. Dan dia singkapkan dirinya. Justru secara perlahan kita akan bilang, sudah Tuhan, lakukanlah yang kau pandang baik. Kami mana tahu hidup kami ini. Tapi Tuhan, kami harus bersyukur setiap hari Engkau menampakkan dirimu bagi kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan kami tahu, kalau Engkau katakan, Engkau akan meninggalkan kami, itu kan firman-Mu Tuhan. Memang sih, ketika saat kami merenungkan Engkau Tuhan, Engkau itu pasti nyata. Tetapi, kami juga dalam waktu yang sama, harus benar-benar, kami tidak mengatur Tuhan dalam hal ini. Kan ketika kita punya pengalaman tentang Tuhan gitu. Lalu kita itu seperti punya rumus untuk menghadirkan Tuhan. Kan gitu dulu sih. Kan orang-orang kebanyakan yang namanya hamba Tuhan, pendeta-pendeta memakai trik-trik itu saudara. Iya. Ya jemaat juga tidak sadar juga gitu. Tapi sudahlah. Sekarang kita diajar, gak mungkin kita bisa ngatur Tuhan. Walaupun rasanya, jadi setiap hari kita mesti rela membongkar gagasan kita tentang Tuhan. Iya, setiap hari. Rasanya kan, kadang-kadang kalau kita setiap hari datang gitu ya, kadang-kadang kita pikir, wah, tiap pagi nih rasanya ya seperti inilah gitu kan. Kadang kita berpikir begitu. Tetapi di lain waktu saudara, dia akan ubah polanya. Kita mesti siap untuk itu. Tapi tentu kan kalau kita sudah berjalan terus saudara, kan akhirnya kan menjadi kebiasaan bagi kita. Kebiasaan artinya gini,
Tuhan gak kayak gitu. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Jadi terus saudara membuat kita ketika kita belajar mendengarkan firman Tuhan, itu yang membuat kita bersemangat ya. Kan kita gak tahu kan. Lihat saudara seperti saya katakan tadi saudara, kemarin, tadi pagi. Kalau mengingat rasanya cepat berlalu waktu itu saudara. Istri yang teman pendeta itu saudara, masih kecil saudara anaknya saudara, masih umur 2 tahun saudara. Mungkin belum sampai 2 tahun saudara. Harus kehilangan orang tuanya, mamanya gitu. Dan saya dan tahukah saudara, ada banyak peristiwa yang akan terjadi dengan cepat begitu saja saudara. Tapi ketika saya ceritakan tadi saudara tentang mama saya gitu, umurnya sudah 70 sekian, 76 gitu ya. Ya gitu ya. Saudara, umur di tangan Tuhan. Tapi saudara, ketika kita terus mau dengarkan firman Tuhan gitu ya, secara diam-diam di hati kita ada satu keyakinan. Aku pelihara segala sesuatu. Iya. Kalau aku mau mamamu hidup lebih lama, itu urusanku. Iya. Kayak mertua kami juga, mertua saya juga. Iya. Ketika gimana ya? Karena kan kita nggak ngerti apa yang dialami oleh orang yang sudah tua gitu ya. Ya, kalau teringat misalnya dengan anak-anaknya gitu ya. Dia pengen rasanya bersama dengan anak-anak dan cucunya gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup itu? Kadang-kadang mereka harus ke kebun lagi gitu. Terus lagi kadang misalnya sesak gitu ya. Sudah harus kontrol lagi gitu ya. Tapi sudah dalam hati saya begini, Tuhan, kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Iya. Dan secara ajaib saudara, Tuhan itu pelihara kita. Pelihara keluarga kita saudara. Iya. Jadi saudara, ketika Tuhan katakan, ikut aku, urusanmu itu ikut aku. Jangan khawatirkan yang lain. Alami firman. Kalau benar-benar aku itu penciptamu. Benar enggak? Engkau sedang percaya kepada pencipta. Pencipta, sang pencipta. Itu ajaib sekali. Saudara. Memang dia pengatur segala sesuatu. Alam semesta ini diatur dia semua. Hebat sekali Tuhan. Pencipta. Termasuk hidup kita yang kita katakan tadi rumit itu saudara. Iya, lihat anak-anak kita ini saudara. Mana kita tahu saudara. Kemarin saudara ketika di sana itu saudara. Kan ada jualan kan. Kantin lah untuk anak-anak itu kan. Anak sekolah yang kan ramai, udah ramai sekarang anak sekolah itu. Lalu saudara ketika beli katanya gitu kan. Jadi karena kakak itu di dapur gitu, nah saya lah yang itu kan karena dengar gitu. Ini apa? Saya cuma gini aja. Ini berapa harganya? Saya yang tanya mereka gitu kan. Percaya aja gitu. Nah, terus saya lagi duduk situ sebentar gitu kan. Tiba-tiba ada anak kelas berapa itu ya? Kalau nggak salah kelas 2 gitu. Jadi ada 3 orang mereka itu kan. Nanti ada yang kelas 1. Nah, saya bilangin. Kamu kelas berapa? Kelas 1. Nih, kamu mesti hormat loh sama yang kelas 2. Saya bilang gitu. Ketawa-ketawa aja. Lalu saudara, suatu saat saya duduk di depan itu. Lalu ada itu anak muda itu bilang kayak gini. Papi ngapain di sini? Saya bilang, ini bukan papi. Ini adiknya papi. Karena yang dibilang itu papi itu, abang itu gitu.
Tapi saya pikir gini, apa dia nggak lihat kalau kaki saya lengkap ya? Gitu. Saya kebetulan celana pendek gitu kan. Celana pendek. Memang abang itu sering di situ duduk gitu. Ketika renungkan itu, ya Tuhan ya, gimana engkau bisa menjaga ini semua ya? Iya saudara. Iya, Tuhan yang satu itu, pencipta itu gitu. Yang sedang bercerita sama kita ini saudara, yang sedang kita ceritakan, yang saya ceritakan sama saudara. Yang dia juga pakai mulut saya untuk bicara gitu. Mulut saudara untuk bicara gitu. Iya. Yang sedang menampakkan diri kepada kita. Jadi ketika saya bicara itu artinya dia sedang menampakkan diri. Iya. Tuhan itu gak bersembunyi lagi saudara. Tapi walaupun dikatakan gak bersembunyi, dia tetap masih bisa tersembunyi dari kita. Karena apa saudara? Di situlah nanti kita bisa benar-benar mengenal Tuhan itu. Waduh, memang gak terjangkau oleh pikiran kita. Kita hanya merasakan sedikit. Kita hanya mengecap sedikit. Iya. Oh, bukan berarti kita nggak bisa banyak sekali. Yang sedikit itu pun sudah banyak sekali, saudara. Iya. Yang sedikit itu pun sudah banyak sekali. Tetapi kita mesti percaya. Itu hanya sedikit. Tapi seberapa banyak kita bawa bejana kita kepada Dia. Seberapa besar kita buka hati kita. Tuhan juga anugerahkan sebesar itu. Iya. Dan dia gak pernah kekurangan. Jadi hidupnya ini terus mengalir saudara. Nggak tahu gimana, itulah ajaibnya saudara. Hidupnya Tuhan itu. Makanya ketika kita mengatakan, Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari karena janji-Mu pasti terjadi. Iya, kita merasakan Tuhan setiap hari. Setiap hari Dia membawa kita, memenuhi kita, melimpahi kita dengan hidupnya. Baik. Sedikit ya firman Tuhan ya. Kita lanjutkan yang tadi sedikit. Oke. Oh, sudah ya. Baik. Aku sudah bicara begitu banyak kepadamu. Hidupmu seharusnya telah lama berubah. Jadi mengapa engkau semua masih terus kambuh ke keadaanmu yang lama bahkan pada saat ini? Mungkinkah perkataanku telah dirampas darimu dan engkau semua tidak menerimanya? Sejujurnya aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada orang-orang yang tidak bermoral sepertimu. Itu akan sia-sia saja. Aku tidak ingin melakukan begitu banyak pekerjaan yang sia-sia seperti itu. Engkau hanya ingin memperluas wawasan atau memanjakan matamu dan bukan memperoleh hidup. Oke? Ini yang saya tadi kan sudah saya jelaskan sama saudara. Ini keadaan mereka pada waktu itu saudara. Tapi bukan berarti ini jadi bukan untuk kita. Karena kan sama seperti ketika Tuhan mengatakan enyahlah engkau iblis. Kan Petrus gak tahu keadaan dia waktu itu. Gak tahu kan. Dia pikirkan niat baik dia itu supaya itu tidak terjadi kepada Tuhan Yesus. Dia pikirkan itu sudah luhur sekali kan. Tapi coba lihat perkataan ini saudara. Sampai dia mengatakan
Aduh, rasanya aku nggak mau bicara lagi sama kalian kayak gitu. Saya pernah merasakan itu dulu gitu. Wah, rasanya mana gitu. Rasanya udahlah Tuhan, gak ada gunanya lah gitu. Tapi kan dengan sekarang kan berbeda ya. Berbeda sekali. Dan kalau memang Tuhan mau membuka setelah kita itu sudah menerima persekutuan ini, lalu Tuhan membuka hatinya untuk orang-orang di sekeliling kita. Tuhan akan bawa kita kepada orang-orang itu. Wah, kita mesti benar-benar mempersiapkan diri kita untuk itu. Ya, engkau semua menipu dirimu sendiri. Aku bertanya kepadamu, berapa banyakkah dari apa yang telah kusampaikan kepadamu dengan berhadapan muka yang telah engkau terapkan? Nah, lihat ya. Jadi berhadapan muka itu harusnya tidak lagi saudara mengatakan, tidak membayangkan, kayak saudara melihat wajah Tuhan kayak gitu ya. Bukan itu ya. Tapi apa yang kita alami sekarang itu sudah yang namanya berhadapan muka dengan Tuhan gitu. Iya, seperti yang saya ceritakan tadi semua itu kan nyata sekali kan. Kan itu gamblang sekali gitu. Cuman kadang-kadang kan kita itu masih masa sih kan gitu kan. Tapi ketika saya bicara ini kan, kenapa saya berani bicara seperti itu? Tentu ada yang sudah disingkapkan dalam diri saya, termasuk dalam roh saya kan. Sadar, kesadaran yang berulang-ulang kan membuat jadi yakin kan untuk bicarakannya kan. Nah, jadi ketika dikatakan ini, kan kita tidak tahu keadaan kita nanti bagaimana. Iya kan? Iya kan? Kan kita ini hanya melihat pekerjaan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Hendaklah kamu kudus. Kita berusaha menjadi kudus. Yang jahat yang ada padaku katanya gitu. Tetapi di saat yang sama, kalau kita tidak berbuah, begitu kita sudah dengarkan firman, ternyata kita itu tidak seperti yang diharapkan. Marah lagi lah Tuhan seperti ini kan. Ada masanya, anyah kamu dari hadapanku katanya. Kamu licik semua gitu. Ada masanya ngomong kayak gitu kan. Tapi karena kita diam-diam mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, apa gunanya kita berontak? Kepada siapa kita bisa pergi? Kan gitu kan. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, pergi dari sini, anyah dari sini. Apa kamu tidak meninggalkan aku juga? Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar, ya sudahlah, aku mau inilah, gak mau melayani lah, gak mau inilah, mau menyepi dulu gitu kan. Oke, coba. Pasti akan kembali kepada Tuhan. Mana bisa? Kemana kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan? Gak bisa kan? Lama-kelamaan kan kita sadar kan. Orang yang gak sadar di kehidupan yang sekarang, nanti di kehidupan berikutnya akan sadar. Tapi puji Tuhan saudara, saat hidup kita sekarang, kita boleh menikmati kerajaannya. Amin. Kita boleh menikmati firman-Nya setiap hari. Tekunlah ikuti dia. Lanjut. Kusampaikan kepadamu dengan satu-satunya yang kau semua lakukan adalah bermuslihat untuk menipu orang lain. Aku membenci mereka di antaramu yang senang mengamati sebagai penonton, dan aku mendapati rasa ingin tahumu sangat memuakkan. Jadi kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena dulu bangsa Israel pernah kayak gitu loh. Makanya dia marah sekali. Ketika mereka datang, mengejar sampai ke tepi, ke seberang sana gitu kan. Mereka sampai meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan segala kesibukan mereka, hanya untuk mengikut Tuhan. Tapi karena apa? Karena kamu kenyang kan katanya. Bukan karena kamu melihat tanda itu kan. Maksudnya kamu itu tidak merenungkan, tidak berusaha mengenal siapa aku. Kan dia muak sekali. Makanya ketika dikatakan menjadi penonton itu kan, makanya dia muak sekali melihat keadaan itu gitu. Itu yang sedang diceritakan di sini.
Jika engkau semua ada di sini bukan untuk mengejar jalan yang benar atau haus akan kebenaran, maka engkau adalah sasaran kebencianku. Gitu ya. Kita ada di sini karena ingin mengejar kebenaran. Amin. Kita sudah tinggalkan. Kita mesti harus pelan-pelan tinggalkan segala yang ingin kita capai dalam hidup ini, di dunia ini, saudara. Ya. Atau mungkin kita nggak lagi punya pikiran seperti Paulus gitu ya. Bagiku sudah tersedia mahkota kehidupan gitu. Nggak lagi gitu ya. Jangan lagi pakai itu gitu. Tidak terobsesi. Nanti kalau aku berjumpa dengan Tuhan, ini hasilku. Hanya kata Tuhan. Kita tidak berusaha untuk membuat diri kita itu lebih baik daripada orang lain gitu, enggak. Kita melakukan penginjilan, kita berbicara dengan orang bukan karena upah, tapi karena Tuhan. Iya. Benar-benar saudara, kalau kita lihat nanti bagaimana Tuhan itu terus bekerja gitu ya. Saudara, apa yang sudah terjadi di sana tidak harus terjadi di sini. Karena pekerjaan Tuhan setelah pekerjaan yang satu, pekerjaan berikutnya tidak mengulang pekerjaan yang lama. Iya. Pekerjaan Tuhan di sini juga adalah pekerjaan yang baru. Ketika Tuhan menampakkan di sini, ketika kita mengetahui, ketika kita dengan sadar mengatakan bahwa Dia yang ada di sini sedang membimbing kita, kan secara khusus kan Dia membimbing kita ini kan. Iya, secara pribadi lah Tuhan membimbing kita ini gitu. Tentu pekerjaannya di sini kan baru kan. Di tempat lain lagi kerjaan dia. Iya. Di sana harus dihajar, harus di ini gitu ya. Nanti mati hidup lagi gitu kan. Iya. Rasanya kalau kita mungkin mendengarkan itu kan, rasanya kan sedih sekali. Iya. Tapi sementara saudara, bagi kita saudara, tahukah saudara, hari-hari ini di antara orang-orang itu saudara, ketika mungkin nanti silih berganti ini, itu begini-begini loh hati mereka itu. Karena sekarang mati bukan karena umur lagi. Tiba-tiba aja. Iya. Saudara, kalau orang tidak punya hidup saudara ya, kalau tidak melihat Tuhan yang sudah datang sekarang, tidak menerima penghakiman ini saudara, sedih. Iya. Yang satu diambil gitu, yang satu ditinggalkan katanya kan, gitu kan? Ada yang diambil suaminya, ada yang diambil istrinya. Iya. Tapi ketika kita berbicara mengenai hidup saudara, iya kan? Yang harusnya kaki jarinya Mae itu diamputasi, jadi nggak jadi diamputasi saudara. Kan hebat ya Tuhan itu. Kemarin kami sudah doa loh, sepakat gitu waktu itu. Sudah lagi. Kemudian ada peristiwa yang sama dengan abang saya itu. Tapi saudara, Tuhan tidak membuat sama. Ya kan? Hebat loh Tuhan itu saudara. Tapi bukan karena kita lebih, bukan itu saudara. Tapi Tuhan sedang menunjukkan kepada kita pekerjaan yang lebih besar lagi saudara. Iya, percayalah.
Walaupun nampaknya kita nggak dikenal, walaupun kemarin rasanya mungkin anak-anak kita mungkin dikatakan, wah kamu so inilah, gitu kan. Tapi saudara, diam-diam saudara, anak-anak kita dijagai sama Tuhan kan. Saudara juga, bagaimana saudara berjuang, Tuhan lindungi saudara kan. Tapi saudara, itu bukan karena siapa kita, itu karena pekerjaan Tuhan. Iya. Ini Tuhan tunjukkan sama kita. Kalau kita bisa berharap bagaimana kita dilindungi, anak-anak kita yang lagi sekolah jauh, gimana saudara kita bisa memantau mereka? Ya kan, gimana? Gimana nanti mungkin anak-anak kita semua bisa nggak mereka sekolah tinggi gitu? Bisa nggak? Kalau Tuhan mau, itu urusan Tuhan. Ya kan? Iya dong. Dan memang secara yang kita lihat, yang kita alami gitu, pelan-pelan kan Tuhan tunjukkan kan. Tapi ingat ya, jangan kamu bangga karena itu. Tuhan secara perlahan itu menunjukkan kepada kita itu ya. Indah sekali saudara. Iya, rasanya dia itu ketika dia bercerita seperti sekarang kan, hati kita itu dipenuhi dengan apa ya? Dipenuhi dengan satu ketenangan gitu ya. Satu kedamaian yang tak terlukiskan gitu ya. Ketika dia berbicara seperti ini kepada kita. Rasanya dalam hati kita ini, Tuhan, kasih. Tapi ketika kita mulai melihat keluar saudara, ketika kita melihat keadaan di luar gitu. Kemarin teman Ika katanya orang tuanya, bapaknya itu gak pulang-pulang, dipikir karena badai kemarin gitu. Lucu juga sih ya. Iya. Biasanya pulang jam berapa gitu. Ternyata kemarin katanya. Karena ditahan katanya. Tahan sama polisi gitu kan. Karena bawa ini. Saudara. Itu kan cerita-cerita yang kita lihat. Di luar sana. Ya. Tapi sekarang saudara, bagaimana melalui semua kita yang ada di sini? Secara diam-diam, Tuhan itu memperlihatkan dirinya kepada dunia ini. Iya kan? Apa bisa? Ya bisa lah. Dan memang sewajarnya kan kita itu kan harus memberikan diri kita kan untuk itu kan, karena kita ciptaan, iya kan? Sekarang kan kita itu membebaskan ini Tuhan, ini kan anakmu ini Tuhan, iya kan? Bukan anak yang paling kecil sekalipun gitu. Ketika kita dengan iman bahwa Tuhan itu nyata dalam anak kita. Karena dia ciptaannya Tuhan. Wah, kita akan melihat saudara, cara Tuhan yang ajaib menyatakan dirinya melalui anak-anak kita ini. Iya kan? Nanti mereka juga kan sadar sama seperti ketika kita. Kan ketika kita sudah tua lah, baru udah agak sadar dikit lah. Gitu kan. Iya enggak? Jadi kasihlah kesempatan anak-anak kita gitu kan. Ya sambil kita ajar juga, marahin juga, cerewetin juga gitu kan. Gak apa-apa gitu. Iya.
Tapi sambil jaga dirimu ya, jangan tinggal dalam kemarahan, jangan tinggal dalam kecerewetan gitu. Sekali-sekali nonton itulah film jadu itu. Mama Suhar. Tapi kalau nonton itu ya, lagi makan, nonton itu si jadu itu ya. Nah, itu kadang-kadang ya seperti keadaan kita lah. Persis gitu. Gimana si ibunya jadu itu, wah memang wanita Wonder Woman saudara. Tapi hatinya itu saudara. Coba nonton itu ya, itu keren. Jadi walaupun rasanya kita itu ini ya, kita itu kan tinggal dalam Tuhan lah gitu ya. Tapi dia pakai berbagai macam cara saudara untuk membuat kita itu apa? Ya jalani saja kehidupanmu normal. Nanti lihat aku. Selama kamu tunduk, selama kamu mau mendengarkan firman Tuhan, nanti cara perlahan kamu akan benar-benar merindukan firman itu. Disitulah sebetulnya aku senang kata Tuhan. Disitulah aku puas gitu. Aku tidak mau orang datang kepadaku datang dengan beban berat. Benar-benar orang yang datang kepadaku itu datang dengan sukacita. Baik, apa itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Kami boleh terus merasakan Engkau nyata di antara kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Supaya kami besok bangun lagi dengan tubuh yang segar. Untuk hadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin.